Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika nama channel YouTube-nya apa nih kira-kira? Hah? Namanya? Nggak Hah? tahu. Kok nggak tahu? Oke. Jika Hari ini kita mau ngobrol sama Attaria Priyaga Arifat yang aktivitas di sekolahnya sekarang sudah mulai tatap muka, tapi kelihatannya lagi ada kegiatan pemilihan ketua OSIS. pemilihan ketua OSIS. Apa singkatannya? Pemilos. Pamilos. Pemilihan Ketua OSIS. ketua OSIS. Nah, itu dari singkatan aja anak sekarang itu sudah beda ya. Kalau dulu biasa aja pemilihan ketua OSIS. Nah, kalau sekarang Singkat. ternyata disingkatnya jadi Pemilos. Pemilos, pemilihan ketua OSIS. Nah, kita pengen tahu ya apa perbedaan pemilihan ketua OSIS zaman dulu dengan zaman sekarang, ya kan? Dari pemilihan kata aja sudah beda. Pemilos, pemilihan ketua OSIS. Dulu nggak ada itu pemilos, adanya pemilihan ketua OSIS saja. Itu ide dari mana tuh, gak? Kok ada pemilos gitu? Gak aku jawab apa? Hah? Aku harus gimana? Hah? Nanti mama buat yang ini yang Jawab dulu. Pemilos itu apa? Galak. Kok bisa ada pemilos? jawab kan? Pemilos itu. Buset dah. Sama singkatan. Artinya istilah pemilos itu apa? Spontan, diciptakan oleh guru atau anak-anak, atau karena ayah perhatiin singkatan-singkatan zaman sekarang nih agak aneh. Dulu tuh PSPB, pendidikan PSBB itu apa ya singkatannya, lupa. PBB. PBB, PSPB, dulu ada PSPB. Nah, itu siapa? Ide siapa tuh? Pemilos gitu. Itu sebenarnya spontan aja gitu ya. Kayak pemilihan OSIS, tapi di sini ya yang dilantik ketua OSIS gitu. Jadi cuma spontanitas dari para sivitas saja gitu. Pemilos jadinya, jadi pemilihan ketua OSIS gitu. Oke. Sekritis apa kegiatan ketua OSIS itu apa? Setahun sekali atau masa baktinya itu berapa lama? Masa bakti kepengurusan OSIS dan MPK. MPK itu apa? MPK itu Majelis Perwakilan Kelas. Jadi MPK itu ada di dalam struktur organisasi yang ada di sekolah, salah satu organisasi yang ada di sekolah. Dan MPK secara struktural ada di atas OSIS. Jadi secara umum orang itu pada tahu kalau MPK itu, Tugas MPK itu apa? MPK itu menaungi OSIS. Gitu ya. Jadi MPK itu bisa memecat OSIS dong. Kalau OSISnya nggak ada. MPK bisa memecat OSIS dan ada namanya kalau di sekolah juga SLB, sidang luar biasa. Nah, ada satu lagi ini menarik, SLB. Sebentar. Kalau tahunya saya sekolah luar biasa. Kenapa SLB versi EGA ini? Kalau nggak salah, Apa? SLB SLB itu itu apa? sidang luar biasa. Nah, di sidang luar biasa ini Munaslub, aturan musyawarah. Iya, beda di sekolah. SLB namanya. SLB itu sidang luar biasa yang ada dua kemungkinan, bisa OSIS itu keluar karena ada alasan tertentu, dan ada satu lagi keluar karena entah perilaku, sikap atau kerjaannya tidak sesuai kriteria yang ada di dalam ADART. Oh gitu. ADART itu lupa dah. Ya peraturan intinya seperti Berarti undang-undang dasar dalam MPK itu kalau diibaratkan di negara itu MPR. MPR betul. Dia yang Terus menetapkan. tugas utama MPK itu apa? Tugas utamanya. Tugas utama MPK itu dalam organisasi yang ada di sekolah, di sekolah itu menaungi OSIS dan mengawasi, juga membantu secara kayak ya MPK itu menaungi OSIS. Setiap bisa ada program kerja OSIS, MPK yang mengawasi di setiap seksi kepanitiaannya. Jadi Betul. kepanitiaan setiap
ya itu kan ada namanya ya pengawas dari MPK-nya gitu. Nah, kalau dalam ini kan, kalau dalam eh, pengelola negara ada partai gitu kan. Nah, partai itu kan ada yang oposisi yang selalu melihat kinerja itu OSIS. Nah, OSIS oposisinya siapa? Yang kira-kira eh, kontra dengan OSIS, artinya kontra tuh dia akan selalu melihat kegiatan OSIS. Kalau yang mengkritisi lah, siapa yang mengkritisi ketua OSIS itu, kegiatan OSIS itu? Jadi ada namanya penilaian di setiap program kerja atau penilaian terhadap apa yang udah OSIS kerjakan. Siapa Nah, itu? MPK itu tugasnya adalah mengawasi sekaligus menjadi oposisi dari OSIS itu sendiri. Oh ya, bisa jadi oposisi juga dia? Iya, dia bisa mengkritik atau bahkan menilai kinerja OSIS. Jadi setiap program kerja itu ada namanya penilaian proja, entah itu ratingnya dari 1 sampai 10 atau gimana, dan MPK itu berhak untuk menjadi yang memandang kinerja OSIS dari jauh. Yang memilih MPK siapa? Yang memilih MPK itu, jadi MPK itu dicalonkan kalau di sekolah. Jadi MPK itu dicalonkan sama wakil kepala sekolah. Jadi tugasnya ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu kan ada 5 tuh di sekolah. Oh nah, gitu. Oh, kok wakil kepala sekolah banyak? Iya, jadi ada per bidang gitu, ada gitu. Bidang wakabit kesiswaan, ada wakabit humas. Iya berarti bukan wakil kepala sekolah dong. Jadi para wakil guru. Para wakil guru yang menentukan MPK itu. Terus dari semua murid-murid yang ada di sekolah, apakah semuanya ada di MPK perwakilannya? Apa maksudnya? Semua murid yang ada di sekolah, apakah perwakilannya ada di MPK? Jadi kan setiap angkatan itu ada ya kelas-kelas kan. Nah, jadi setiap MPK itu sangat diharuskan setiap kelas ada perwakilannya untuk menjadi organisatoris. Nah, itu wajib apa diwajibkan atau tidak, atau ada satu kelas yang tidak ada perwakilan di MPK-nya? Ada. Itu biasanya nanti ada, misalnya ada LDKS 3 bulan udah diseleksi MPK-nya dan sertijab serah terima jabatan. Tapi ada perwakilan kelas. Bukan itu. Maksud saya gini. Kan MPK itu kan menjadi sebuah institusi, taruhlah seperti itu, yang akan mengawasi kinerja OSIS, ya kan? Artinya dia bisa menjadi sebagai oposisi dan bisa menjadi sebagai penggerak atau yang memberikan masukan juga kepada ketua OSIS gitu kan. Nah, artinya MPK ini kan berarti harus isinya itu ya harus orang-orang yang independen lah. Independen itu artinya harus mewakili dari semua kelas yang ada. Dan harusnya wajib dong. Jadi, nah kalau seandainya ada satu kelas itu tidak ada MPK-nya, sudah otomatis kelas tersebut merasa aspirasinya tidak tersalurkan melalui MPK. Nah, makanya apakah MPK itu wajib dari setiap kelas, dan proses penunjukannya itu kan tadi katanya ditunjuk sama wakil sekolah, wakil kepala sekolah. Itu gimana? Kriterianya itu gimana? Apa? Nah, salah. Loh. Jadi ya sebenarnya OSIS MPK itu kan ada seleksi dalam seleksi LDKS-nya 3 bulan. LDKS itu apa lagi tuh? LDKS latihan dasar kepemimpinan. Itu untuk masuk menjadi MPK. Latihan dasar LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Itu proses untuk menjadi MPK. MPK dan OSIS. MPK dan OSIS, oh gitu. Tergabung. Nah, jadi gini, misalnya tadi yang sebentar. LDKS dan OSIS itu apakah menjadi organisasi yang menyatu, terintegrasi atau terpisah? LDKS itu kan nama acaranya. Secara kepengurusan, nama acaranya. LDKS nama acaranya, latihan dasar kepemimpinan siswa. Latihan dasar yang diisi oleh OSIS, calon OSIS dan calon MPK. Terus di sana ya 3 bulan, dalam kalau di sekolah ya 3 bulan ininya range waktunya.
Terus Oh, LDKS itu lama. lama banget kalau di sekolah ini. Terus Gitu. misalnya yang tadi ayah bilang kalau ada perwakilan kelas yang ada kelas di mana nggak ada perwakilan kelasnya itu nanti ada setelah LDKS semisalnya ada kelas yang tidak ada perwakilan untuk menjadi MPK, ada namanya seleksi tambahan, seleksi khusus buat kelas yang nggak ada perwakilan kelasnya untuk jadi MPK. Jadi setiap kelas ini diwajibin, ini siapa nih yang mau jadi MPK, harus ada karena nanti menampung aspirasi siswa setiap dari kelasnya masing-masing. Nah, jadi beda tuh sama yang 3 bulan ada seleksi khusus dan langsung dia ikut ke serah terima jabatan untuk dilantik. Tapi itu mereka semua nggak langsung masuk dalam, kan ada di MPK sekolah itu ada komisi-komisinya, yang mulai dari BPH, Badan Pengurus Harian, hingga komisinya, komisi A, komisi B, komisi C, komisi D, komisi E. Nah, mereka yang tadinya mereka yang ikut seleksi khusus karena kelasnya tidak ada, tadinya perwakilan yang ada, mereka masuk ke anggota MPK yang dimana ia tidak diatasnamakan oleh komisi tadi. Peserta LDKS itu bisa jadi nggak lulus, bisa juga bisa nggak lulus dia dalam kegiatan. Sangat bisa, karena pengalaman yang sudah ada setiap tahun harus ada yang nggak lulus. Harus ada yang nggak lulus. Bukan harus, maksudnya ada yang nggak lulus. Ada yang nggak lulus. Karena mengingat kuantitas dan kualitas itu harus diseimbangkan. Balik lagi ke organisasi di mana nggak bisa kita ada dalam kuantitas yang banyak untuk membuat kualitas. Tidak memikirkan kualitas. Iya, kualitas. Jadi harus diseimbangkan sehingga membuat organisasi. Berapa orang di LDKS itu? LDKS itu berapa orang? LDKS itu rata-rata setiap tahun. Jadi ada namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk kelas 10 yang baru masuk, kelas 1. Habis setelah itu kelas yang baru masuk itu boleh langsung gitu? Langsung. Jadi setelah MPLS itu ada seling seminggu, seminggu atau 2 minggu lupa. Ada nggak boleh lupa dong. Dibagi berapa yang betul? 2 minggu kalau nggak salah. Jadi 2 minggu setelah MPLS tadi itu ada penyebaran formulir untuk para kelas 10 yang ingin daftar menjadi calon OSIS dan MPK. Dan formulir itu pun juga dibagikan untuk kelas 11 yang ingin melanjutkan periode untuk menjabat lagi. Dan itu pun terbuka buat kelas 11 yang belum ikut dari kelas 10 jadi stop dari itu. Terus pengurus OSIS itu kelas kamu tuh kalau dulu ayah kelas 1, kelas 2, kelas 3, 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA atau 1 alia, 2 alia, 3 alia. Kalau sekarang berapa? 10 ya? Kelas 10, 11, 12. 10, 11, 12. Nah, apakah di pengurusan OSIS itu semua keterwakilannya ada di antara kelas 10, 11, 12 pengurusan? Jadi yang menjabat itu, jadi durasi jabat dalam organisasi di sekolah EGA. Kelas 10 misalnya katakanlah ini kelas 10. Kelas 10 baru masuk menjadi bagian dari misalnya di SMA bagian. Nah, dia tahun ajaran pertama itu kan masuk ke pertengahan tahun ke akhir tahun tuh. Kelas 10 itu ngejabatnya rentan waktunya itu dari awal masuk setelah 3 bulan LKS sampai tahun depan, di mana nanti ada sertijab lagi dan pelatihan lagi. Nah, buat tadi, jadi setiap kelas 10, kelas 11 sama 12 itu keterwakilannya pasti ada. Tapi gimana ngejelasinnya ya? Jadi ya gini aja, di pengurus OSIS tuh sekarang pengurus OSIS ada berapa? Ada berapa orang gitu deh? 71. Nah, 71 orang. Secara presentasi itu berapa persen dari kelas 10, berapa persen dari kelas 11, berapa persen dari kelas 12? Jadi atau mayoritas di kelas berapa? Mayoritas? Biasanya kalau dalam OSIS di sekolah EGA itu jumlah
lebih banyak Kelas 11. kelas 11 dibanding kelas 12. Karena kelas 12 sudah mau lulus. Karena kelas 12 emang dalam LDKS-nya pun banyak yang tidak lanjut karena satu dan lain hal. Karena alasan LDKS itu enggak sekali. LDKS itu setiap tahun. Jadi ibarat yang sudah ikut lagi. Iya, misalnya kelas 10 nih, kita ngejabat. Misalnya kita ngejabat kelas 10. Terus sampai tahun depan nih, satu periode. Udah tuh kan. Besok masih ada kesempatan untuk ngejabat satu periode lagi, di mana berarti ikut LDKS lagi. Iya, LDKS lagi. Nah, terus ikut kalau buat kelas 11 namanya LKS, latihan kepemimpinan siswa, karena udah bukan dasar, karena dia udah melewati LDKS di mana yang tahun lalu udah diikutin kan. Terus ya udah, jadi kelas 10 ngejabat sampai kelas 11 dan ngejabat lagi dari kelas 11 sampai kelas 12. Tadi belum terjawab ininya pertanyaan Ayah. Apakah di kepengurusan OSIS itu kelas 10, 11 dan 12 itu berapa persen yang persentasenya banyak dari 70 orang pengurus OSIS? Itu yang paling banyak dari kelas berapa? Di periode ya, ada 71 orang. Di mana 30 orangnya itu kelas 12 dan 41-nya itu kelas 11. Berarti paling banyak kelas 11. Paling banyak kelas 11, atau bisa disebut adik kelasnya yang lebih banyak dibanding kakak kelasnya. Gitu. Jadi Jadi budaya yang ada di ini, kelas 11 atau yang menjadi kakak kelas itu selalu kuantitasnya lebih dikit dibanding kelas 10 yang baru menjabat menjadi kelas 11. Oh gitu. Kemudian Ega kenapa kok nggak jadi ketua OSIS? Nggak jadi salah satu calon ketua OSIS? Ega MPK. Oh nggak boleh ya? Ega nggak boleh lah. Oh gitu. Itu Ayah lihat Rehan jadi ketua ini? Iya, Rehan temen. Jadi paslon? Iya. Apa namanya, calon ketua OSIS? Iya. Kalau MPK nggak boleh? Nggak boleh. Jadi si Rehan itu kan OSIS, Ega MPK. Oh, kalau MPK nggak boleh nyalonin ya? Nggak boleh. Jadi MPK gitu. yang nyalonnya jadi ketua MPK. Berarti kalau misalkan ketua, gitu. Jadi berarti kalau misalkan mereka yang sudah jadi MPK, ya udah, nggak bakalan bisa jadi ketua OSIS. Nggak bakalan tuh. Nggak bakalan. Dan secara aturan juga nggak ada. Nggak boleh. Jadi ada aturan di mana, misalnya Ega ngejabat kelas 10 sebagai, misalnya nih ya, jatuhnya Ega menjadi OSIS nih misalnya. Terus ngejabat satu periode menjadi OSIS tadi kan. Nah, OSIS itu bisa naik menjadi MPK jikalau MPK kekurangan anggota atau ada namanya ditransfer lah dari OSIS itu menjadi MPK. Kalau MPK-nya kekurangan anggota, benar-benar kekurangan anggota yang yang dibutuhkan menjadi organisator yang kompeten gitu kan. Ada namanya bisa ditransfer gitu kan menjadi MPK. Nah, kalau bisa tuh kalau MPK tuh kalau OSIS itu bisa naik ke MPK, misalnya kelas 11 kelas 10 yang ingin melanjutin ngejabatnya di kelas 11 itu bisa tuh jadi MPK kalau misalnya tadinya dia OSIS. Nah, kalau MPK yang udah dari kelas 10 ngejabat menjadi MPK, kalau kelas 10 udah ngejabat dari kelas 10 udah ngejabat menjadi MPK. Nggak bisa tuh dia kelas 11 pengen ngelanjutin ngejabat lagi, pengen nyalon lagi jadi MPK. Iya, itu kan biasanya ada tuh. Kalau di sekolah tuh ya pengalaman Ayah juga ada jabatan prestisius lah, jabatan yang sering diidolakan lah sama para siswa. Itu ketua MPK sama ketua OSIS tuh lebih favorit mana sebagai ketua? Kalau yang lebih disorot atau yang lebih diketahui itu ketua OSIS. Karena ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu dipilih dan di voting oleh seluruh sivitas akademika sekolah. Oh, bukan hanya MPK? Bukan hanya MPK, ataupun bukan hanya anggota OSIS itu sendiri kan. Oh gitu. Jadi yang milih itu yang anggota seluruh anggota MPK, seluruh anggota OSIS, sivitas akademika sekolah. Berarti gini, jumlah pemilih ketua OSIS nih besok nih angkatan Rehan nih siapa? Berapa orang? Apa? Jumlah pemilih. Jumlah pemilih itu bisa sampai 1.000 suara. Oh ya? 1.000 suara. Jadi seluruh sivitas akademika itu kan 1.000 suara. 1.000 suara. Jadi seluruh sivitas seluruh sivitas. Jadi sebentar. Jadi pemilih itu ada kalau nggak salah kurang lebih 1.000 suara. Jadi tergantung seluruh jumlah sivitas. Pemilihnya gimana tuh? Kan lagi pandemi nih.
ada namanya e-vote atau menggunakan handphone. iya menggunakan handphone. Hah? Ada namanya Google Form. Nah, gimana caranya itu? Yang di Udah. ya jadi Google Form itu atau formulir. Atau gini, formulir. sebelum pandemi milihnya gimana? Sebelum pandemi, Maksudnya? sebelum ada pandemi nih. Artinya Oh iya, jadi misalnya kan sekarang Indonesia pandemi. Sebelum pandemi atau tahun lalu milihnya gimana? seperti pemilu pada umumnya Ada- atau pemilihan misalnya pemilihan pilkada. ada kotak suara Ada gitu. kotak suara, ada bilik suara. Bilik suara. Nah, gitu. waktu itu bilik suaranya itu bukan pakai paku dicoblosin, Pakai apa? tapi pakai laptop. Jadi bilik suaranya itu isinya Ada laptop. laptop. Nah, iya, jadi kita udah pakai Google Form juga dari tahun Oh, lalu. dari dulu. Dari tahun lalu kalau nggak salah. Jadi baru ganti ada peralihan teknis di mana dulu Itu pakai laptop tuh keabsahan suaranya bisa iya bisa jadi ini nggak bisa bisa dipertanggungjawabkan nggak? jadi setiap MPK kan menjadi apa namanya panitia di dalam kaderisasi ini. Jadi ini namanya itu Sejak kapan itu milih di bilik suara dalamnya ada laptopnya? Itu sejak kapan? itu sejak tahun lalu kalau nggak salah. Angkatan yang lalunya berarti nyoblos Angkatan pakai yang paku. lalu. Iya, makanya ada peralihan dari 2019 ke 2020 itu. Hmm. Dari 2018 ke 2019 itu ada peralihan teknis di mana Ah. pencoblosan dulunya itu pakai paku menjadi Berarti digital. artinya pakai paku itu pernah terjadi. Pernah Ada. terjadi, masih. Nah, Kayak di SMP juga masih pakai paku. terus biayanya dari mana itu? Segala macam Biaya biaya itu- kalau misalkan harus ada Kalau biaya untuk OSIS atau MPK setiap program kerja yang dilakukan itu ada namanya BOS atau bantuan operasi sekolah atau BOP atau BOS. berarti dari sekolah, Itu operasi sekolah. bukan patungan. Iya, tunggu. Jadi ada namanya anggaran dana yang dibuat dalam proposal acara itu, ya kan? Acara yang dilaksanakan. Jadi di setiap proposal ada AD atau anggaran dana. Di AD itu ada ini apa? Pembayarannya seperti apa untuk setiap kebutuhan yang dibutuhi untuk acaranya. Ada dari BOS, ada dari Danus itu dana usaha yang Danusnya dari sekolah. Danus itu adalah dana usaha yang dimana yang harus dibayarkan oleh yang harus disumbangkan oleh setiap anggota OSIS atau anggota MPK atau dua-duanya. Jadi setelah BOS menyumbang ini dana, dan setelah misalnya ada panitia acara udah mengajukan dana ke sekolah dengan BOS itu, dengan nama BOS itu, dia itu ini juga ngumpulin dana dari setiap anggota OSIS dan anggota MPK yang dimana dia menjadi panitia untuk acara itu. Nah, kalau sekarang kayak tanya gini, ada berapa sekarang uangnya OSIS? Sejawab. Nggak bisa Karena kegiatannya per item gitu iya. ya. Ada kegiatan, ada bikin kegiatan, proposal, ada kegiatan minta duit, dipakai habis. Tuh. Gitu kan? Nah, tapi ada juga kas kayak biasanya mungkin. Nah, kalau kas itu dari mana asal duitnya? Kalau kas itu ya maksudnya Ada patungan anggota. ada waktu tentatifnya yang dimana anggota OSIS atau anggota MPK itu harus bayar. Ada kas Berapa MPK, bayar? ada kas OSIS beda. Berapa bayarnya? Kurang lebih. Kurang lebih kayak misalnya ya tergantung Ada iuran wajib nggak di OSIS itu? ada iuran wajibnya itu kas Berapa? kalau nggak salah itu kalau buat anggota OSIS itu kalau nggak salah ya 10.000 per minggu kalau nggak salah. Hah? Seminggu 10.000? 10.000 per minggu. Itu iuran wajib? Iuran wajib. Loh, Antara berarti 5.000 sama 10.000 dia lupa. ya berarti banyak dong. Banyak. Ya. Kalau buat anggota MPK, seluruh anggota MPK itu 5.000 per minggu. 5.000 per minggu dikali 71 orang. Dikali, ya misalnya ada 1 orang. Ya, enggak artinya Iya. Jadi setiap pengumpulan itu, misalnya kalau OSIS 10.000 dikali 71 orang. berarti OSIS punya duit dong kalau kayak gitu. Punya, tapi kan masih ada ya yang kayak bandel gitu nggak bayar. Oh, ada yang nggak bayar. Iya. Kan nggak didenda yang nggak bayar. Biasanya jadi ada konsekuensi setiap pembayaran misalnya. Ega bayar nggak? Bayar, kalau itu kan MPK atau beda lagi sama OSIS kan. Maksudnya bayarnya ke bendahara yang ada di MPK. Oke. Itu perbincangan antara Atta Rilia Priyaga Arifat tentang pengalamannya di sekolah, tentang berorganisasi, karena
Ega ini katanya cita-citanya ingin menjadi wali kota. Wih. Nah, kita doakan bareng-bareng ya menjadi wali kota atau minimal jadi anggota DPR lah. Tujuannya satu, bukan itu anggota DPR yang tidak korupsi, amanah, ya kan, sesuai dengan cita-cita Ega ingin ngeberesin pedagang yang ada di trotoar itu harus jadi wali kota itu gak harus jadi wali kota atau minimal jadi anggota DPR yang punya kebijakan yang bisa dimanfaatkan banyak orang. Oke, sementara begitu dulu, besok kita nyambung lagi dengan tema yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.